Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita dapat bertemu lagi dengan materi tentang akhlak kepada kedua orang tua. Apakah kita dapat bisa memilih? Kita dilahirkan dari perut seorang ibu. Tentunya tidak, karena Allah telah menentukan siapa kedua orang tua kita. Orang tua ada seorang ibu dan ada seorang ayah. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Kita di dalam perut ibu selalu dibawa kemana-mana dalam keadaan bagaimanapun juga. Tapi kita jangan melupakan kita mempunyai seorang ayah yang telah mencari nafkah untuk membesarkan, untuk membiayai hidup kita. Ibu setelah melahirkan, membesarkan, mendidik kita sampai kita besar. Marilah kita buka Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabalughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uffiw wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita? Yang pertama yaitu selalu patuh dan menjalankan semua perintah kedua orang tua kita dalam hal kebaikan. Jadi kalau kita misalnya disuruh sholat, ngaji, belajar, kita harus nurut, langsung dikerjakan. Dan yang kedua yaitu berbicara sopan dan lemah lembut, tidak boleh berkata kasar, bahkan berkata "ah" itu pun tidak boleh. Ya. Yang tadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, kita tidak boleh berkata kasar, apalagi kasar, membentak-bentak, marah-marah, ya, nada dengan nada tinggi, berkata "ah" pun tidak boleh. Yang ketiga yaitu selalu menyenangkan hati kedua orang tua kita, tidak pernah membuat kedua orang tua kita marah. Misalnya nih, kita minta sesuatu, kita harus tahu keadaan orang tua kita sedang bagaimana. Jadi kalau kita minta minta keinginan, ya dilihat dulu, barangkali keuangan kedua orang tua kita sedang tidak ada, belum ada. Jadi kita tidak boleh memaksakan, ya. Yang selanjutnya yaitu selalu mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya.
pasti orang tua memberi nasihat yang baik, yang baik-baik. Misalnya kalau bermain jangan di jalan raya, jangan jauh-jauh. Nah, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Kalau misalnya kita mau main, pergi ke rumah teman, harus pamit dulu kepada kedua orang tua kita supaya orang tua kita tidak mencari-carinya, biar nggak kebingungan kedua orang tua kita. Ya. Nah, yang terakhir yaitu selalu mendoakan kedua orang tua kita setelah kita sholat. Bagaimana bunyi doa kedua orang tua? Yuk kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kita dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya, itu doa amin ya robbal alamin. Itu doa kedua orang tua. Jadi setelah kita selesai sholat, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Jangan sampai lupa. Ya, tuh. Itu ada ada ayat Quran yaitu surat Al-Isra ayat 23. Terus pasti anak-anak sudah hafal doa kedua orang tua. Ya. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis tentang hormat, tentang akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Hadis riwayat Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillahi bin Amru bin Asi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Qala ridallahi fi ridho walidain wasuhatullahi wasuhtil walidain. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua kita dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Apa maksudnya? Apabila kita mencari keridhaan Allah, kita harus mencari keridhaan orang tua dulu. Orang tua kita ridho, Allah pasti ridho. Orang tua kita mengizinkan, senang dengan kita, sayang dengan kita, Allah pasti sayang sama kita. Dan kemurkaan Allah ada pula pada kemurkaan orang tua kita. Jadi janganlah kita membuat orang tua kita marah kepada kita. Nanti Allah akan marah kepada kita. Apakah hidup kita akan enak? Apakah hidup kita akan tenang? Apabila kita hidup di dalam rumah, kita dimarahin sama orang tua kita. Terus Allah juga akan marah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Pasti anak-anak yang soleh dan soleha akan nurut dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita supaya Allah akan ridho kepada kita. Kita mencari, kita membuat kedua orang tua kita sayang kepada kita. Pastilah Allah akan sayang. Jadi harus ingat ya, kita harus sayang, harus nurut kepada kedua orang tua kita supaya kita disayang sama Allah. Janganlah engkau membuat kedua orang tua kita marah, nanti Allah akan marah. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.